Kalau sekadar menggugurkan kewajiban atau menunaikan kewajiban merupakan satu kebanggaan, ini benar-benar bukan unik lagi, ini menyimpang Bang Kicca. Bagaimana kalau karyawan kita di rumah, katakanlah RT, atau karyawan kita di kantor, dengan congkak, dengan angkuh, dia menyatakan bahwa dia telah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Sementara memang dia kita gaji untuk melakukan hal tersebut. Agak sumbang rasanya. Bukan berarti kita tidak menghargai. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah penghargaan itu ataupun kehebatan itu bukan datang dari mulut kita, orang yang merasa hebat, tetapi itu datang dari pengakuan orang-orang di sekitar kita. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru luar biasa. Hari ini Bang Kicca ada di hutan kota Cibubur, hutan yang ada di tengah-tengah kota, sejenak lari dari kepungan hutan beton, dan di sini kita bisa melihat sekeliling luar biasa. Ternyata masih ada banyak pepohon di tengah-tengah kota besar. Bang Kicca tak hendak bercerita soal berolahraga, soal hutan kota. Di sela-sela istirahat sejenak, Bang Kicca ingin sharing dengan teman-teman tentang sebuah cerita yang unik. Bang Kicca menyebutnya unik, tapi banyak teman-teman mengatakan bahwa itu cerita yang agak sedikit gila katanya. Cerita yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kelainan mental, kelainan jiwa. Tapi Bang Kicca tak hendak atau tak berani menjudge bahwa teman tersebut adalah orang yang mempunyai kelainan jiwa. Jadi cerita terjadi sekitar tahun 80-an ketika Bang Kicca masih berada di kota Medan. Bang Kicca punya banyak teman di sana, tetapi di antara banyak teman tersebut ada salah seorang teman yang perilakunya, behaviornya, sekali lagi dalam tanda petik orang-orang menyebutnya kelainan jiwa, tapi Bang Kicca menyebutnya unik. Ceritanya begini teman-teman. Jadi salah seorang dari teman Bang Kicca ini adalah anak dari pemilik restoran ternama di kota Medan. Dan beliau tentu sebagai anak seorang pengusaha sangat dimanja, banyak uangnya. Kita masih pakai sepeda motor, bahkan banyak yang belum punya sepeda motor, tapi teman ini sudah punya mobil. Nah, sebagai intro Bang Kicca ingin memberikan background bahwa di tahun 80-an itu belum ada internet seperti sekarang, belum ada digital platform seperti Netflix atau YouTube dan segala macam. Dan untuk film baru ada saat itu ya proyektor, tidak banyak orang yang punya, dan juga baru dikenal apa yang namanya, setahu Bang Kicca kalau nggak salah itu Betamax, semacam alat untuk memutar film. Dan itu juga nggak banyak yang punya. Jadi satu-satunya cara kita untuk menikmati film adalah datang ke bioskop. Tetapi bagi kami, orang biasa, menonton di bioskop itu adalah satu kemewahan. Tidak bagi teman Bang Kicca yang anak pengusaha restoran ini. Nah, kebiasaan dia sangat unik bahwa dia sering sekali mengajak kami menonton, tetapi tidak semua mau diajak olehnya. Kenapa? Itulah yang Bang Kicca mau cerita. Jadi teman ini senang sekali mengajak kita menonton, lalu di tengah-tengah keasikan kita sedang menonton, dia akan berceloteh, bercerita, berkicau soal adegan demi adegan yang akan terjadi di tengah-tengah film tersebut. Bahkan tidak jarang dia menghafalkan dialog-dialog yang akan muncul antara tokoh di film tersebut. Anda bisa bayangkan, di tengah-tengah bioskop, tidak hanya kita yang terganggu, yang sedang menikmati indahnya film, tentu saja orang di sekeliling kita. Itulah kebiasaan unik dari teman ini, mengajak orang ke bioskop hanya sekedar untuk mengekspresikan diri bahwa dia tahu adegan demi adegan, dialog demi dialog yang akan terjadi di film tersebut. Lucu bukan? Ada orang yang ngajak nonton bukan untuk menikmati film, tetapi untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan dirinya bahwa dia pernah tahu, dia paham, sangat paham tentang cerita yang akan terjadi. Dan menurut analisis Bang Kicca bahwa teman tersebut sepanjang yang Bang Kicca amati memang detail demi detail adegan dia hafal, dia tahu, kemudian narasi demi narasi untuk adegan-adegan tertentu dia sangat hafal. Artinya tidak mungkin dia hanya menonton sekali saja film tersebut. Pasti sebelum menaktir kami, dia akan
menonton bisa 2 atau 3 kali film tersebut. Dan itu tak hanya cukup sampai di sana. Setelah nonton, nanti pada saat kita ngumpul, barangkali sorenya atau besoknya atau lusanya, di tengah-tengah tongkrongan, dia akan bercerita bagaimana oonnya kita atau siapapun yang diajak tidak bisa memahami adegan demi adegan yang sedang ditonton. Ya pastilah kita nggak tahu, orang kita baru sekali nonton, sementara dia sudah berulang-ulang kali. Pernahkah teman-teman menemui kebiasaan, behavior teman yang seperti ini? Bang Kicca berani taruhan, barangkali ini hanya pengalaman unik yang Bang Kicca alami dan beberapa teman tentu saja yang di Medan yang berrelasi dengan teman Bang Kicca tersebut. Kenapa tiba-tiba Bang Kicca teringat dengan cerita soal perilaku unik, bukan menyimpang ya, hanya orang yang menyatakan menyimpang. Bang Kicca tidak berani ngejudge dari teman Bang Kicca tersebut. Ini tidak lain dan tidak bukan karena Bang Kicca barusan menyaksikan satu peristiwa, ada seorang pemimpin yang dikumpulkan oleh katakanlah para pendukungnya, lalu sang pemimpin dengan gagah berani bercerita di tengah-tengah para pendukungnya tentang kehebatannya, tentang kepekerasaannya, tentang kejagoan dirinya. Padahal pemimpin tersebut adalah orang yang dipilih dan diberi tugas untuk melaksanakan hal-hal tertentu yang merupakan kewajibannya, dan untuk pelaksanaan tugas tersebut dia diberi fasilitas. Ini kan lucu banget. Dia melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diharuskan oleh katakanlah undang-undang, yang diwajibkan oleh ketentuan, lalu dengan bangga dia menyatakan bahwa aku berhasil melaksanakan ini, melaksanakan itu. Menurut Bang Kicca masih mending teman Bang Kicca tersebut, meskipun dia punya perilaku unik, dalam tanda petik beberapa orang menyebutnya sebagai menyimpang, tapi dia mengeluarkan uangnya menraktir kita, bukan bagian dari kewajibannya, dan perilaku menyimpangnya hanya sekadar membanggakan diri bahwa dia tahu persis adegan film, dialog film, karena memang dia sudah menonton sebelumnya dan itu pun pakai uang pribadinya. Ketimbang daripada orang yang dipilih oleh orang, siapapun dia, lalu dia dipilih untuk melakukan kewajiban-kewajiban tertentu, lalu dia kumpulkan orang-orang yang memberi dia penugasan, dan dengan menepuk dada, aku telah berhasil menunaikan kewajibanku dengan bangga. Kalau sekadar menggugurkan kewajiban atau menunaikan kewajiban merupakan satu kebanggaan, ini benar-benar bukan unik lagi, ini menyimpang Bang Kicca. Bagaimana kalau karyawan kita di rumah, katakanlah RT, atau karyawan kita di kantor, dengan congkak, dengan angkuh, dia menyatakan bahwa dia telah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Sementara memang dia kita gaji untuk melakukan hal tersebut. Agak sumbang rasanya. Bukan berarti kita tidak menghargai. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah penghargaan itu ataupun kehebatan itu bukan datang dari mulut kita, orang yang merasa hebat, tetapi itu datang dari pengakuan orang-orang di sekitar kita. Sepanjang kehebatan, kejagoan itu keluar dari mulut kita, artinya kita telah merampas hak orang lain yang sejatinya ada dalam ranah otoritas mereka untuk menilai kita. Jadi mari teman-teman, jangan kita tiru dua perilaku ini. Perilaku teman Bang Kicca yang pertama, yang sengaja untuk katakanlah menaktir orang, mengajak orang menonton hanya semata-mata untuk mengekspresikan dirinya bahwa dia lebih hebat, lebih jago dari kita yang dia traktir, karena dia lebih tahu apa isi cerita dari film yang sedang kita saksikan. Dan jangan juga ditiru perilaku kedua, pemimpin siapapun dia yang menyatakan kehebatannya, kejagoannya, kedikdayaannya dari mulutnya, bukan dari orang-orang sekitarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, dari hutan kota Cibubur, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.